Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisus Merwiguna dengan NPM 23050404122 dari Prodi Teknik Informatika kelas reguler 6C. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum mata kuliah Cyber Security pada materi Network Defense. Nah, untuk praktikum ini sendiri saya menggunakan OpenSense sebagai firewall dan Suricata sebagai Intrusion Detection System atau IDS. Adapun tujuannya yaitu membangun sistem pertahanan jaringan, mengontrol lalu lintas data menggunakan firewall, serta mendeteksi aktivitas yang berpotensi menjadi ancaman keamanan. Untuk yang pertama yaitu menggunakan network defense. Network defense sendiri itu merupakan proses melindungi jaringan komputer dari berbagai ancaman maupun serangan siber. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan data, menjaga integritas sistem, serta memastikan layanan jaringan tetap tersedia bagi pengguna. Adapun dalam materi yang terdapat di modul itu, ada tiga konsep utama. Yang pertama yaitu Protect, yang mana itu membangun sistem pertahanan seperti firewall, lalu Detect, yaitu mendeteksi aktivitas mencurigakan menggunakan IDS. Yang ketiga yaitu Respond, yaitu melakukan tindakan ketika serangan berhasil dideteksi. Selain itu, saya juga mempelajari konsep Defense in Depth, yaitu keamanan berlapis, kemudian DMS, untuk server publik, serta network segmentation agar penyebaran serangan dapat dibatasi. Adapun pada praktikum ini, saya menggunakan laboratorium virtual menggunakan VirtualBox. Terdapat beberapa virtual mesin yang digunakan yaitu OpenSense sebagai firewall. Nah, ini ada OpenSense sebagai firewall, Kali Linux sebagai komputer penyerang, Metasploitable sebagai server yang akan dilindungi, serta di dalam Ubuntu sebagai komputer administrator. Nah, adapun langkah pertama yang saya lakukan adalah menginstal OpenSense pada VirtualBox. Di sini saya sudah menginstal. Setelah itu, saya melanjutkan untuk konfigurasi interface jaringan yang terdiri dari WAN, LAN, serta DMS. Caranya yaitu dengan kita masuk ke pengaturan dan pilih jaringan. Nah, di sini ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan adapter 4. Nah, konfigurasi interface ini tuh bertujuan agar setiap segmen jaringan itu memiliki fungsi yang berbeda, sehingga keamanan jaringan dapat diterapkan dengan lebih baik. Contohnya adapter 1 berubah menjadi NAT, terus adapter 2 jaringan internal berupa LAN, terus adapter 3 di DMS, adapter 4 di LAN 2. Untuk selanjutnya yaitu eh, saya buka OpenSense dengan selanjutnya itu mengakses web GUI untuk melakukan konfigurasi firewall. Nah, firewall itu memiliki fungsi utama sebagai penyaring lalu lintas jaringan. Nah, setiap paket data pun akan diperiksa berdasarkan aturan atau firewall rules yang dibuat administrator. Ini untuk OpenSense-nya sendiri. Nah, ini untuk OpenSense. Nah, pada tahap ini sendiri saya membuat beberapa aturan keamanan seperti mengizinkan atau memblokir protokol tertentu berdasarkan alamat IP sumber, alamat tujuan maupun jenis protokol yang digunakan. Konsep yang digunakan adalah default deny, yaitu seluruh akses diblokir terlebih dahulu, kemudian hanya akses yang memang diperlukan yang diizinkan. Ini menunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu langsung saja kita login dengan root di sini.
terus OPM Sense. Sebentar. Nah, dalam sini ada pilihan-pilihan seperti local assign interface, set interface IP address itu untuk mengatur eh, kita mau berapa IP address, terus ada ping host seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini sudah saya tentukan untuk IP-nya, kita beralih ke Antix. Nah, dalam Antix sendiri, kita mengkonfigurasi firewall-nya melalui Antix. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu sesuai username yang kita buat. Masukkan password dan enter. Nah, sudah masuk ke dalam mesin Antix. Lanjutnya yaitu saya akan membuat aturan memblokir protokol ISMP sehingga ping jadi gagal dilakukan. Kita masuk ke dalam terminalnya terlebih dahulu. Ini masuk ke terminalnya. Kita mengeping terlebih dahulu sesuai dengan alamat IP yang sudah kita buat tadi di OpenSense. Nah, data sudah ada. Kita lanjut mengakses tersebut di web browser di Antix. Menggunakan firewall. Nah, kita ketikkan alamat IP. Sudah sampai di sini. Ketikkan juga username serta passwordnya. Nah, sudah masuk ke dalam lamannya. Di sini kita pilih langsung ke firewall, lalu klik alias. Nah, tadi kan sudah bisa dipin ya, karena saya sudah memimpin alias. Alias ini tuh berisi alamat IP komputer administrator, sehingga yang komputer tersebut yang diperbolehkan melakukan ping. Seperti itu. Selanjutnya, setelah firewall berhasil dikonfigurasi, langkah selanjutnya itu mengimplementasikan surikata sebagai IDS atau Intrusion Detection System. Berbeda dengan firewall, nah IDS ini firewall itu hanya mengontrol lalu lintas berdasarkan aturan tertentu. IDS pun bertugas memonitor aktivitas jaringan dan mendeteksi pola serangan yang terjadi. Adapun surikata bekerja menggunakan database signature sehingga mampu mengenali berbagai jenis maupun yang telah diketahui, seperti port scanning, brute force, maupun eksploitasi terhadap layanan jaringan. Nah, untuk surikata sendiri kita bisa mengakses melewati service, lalu klik untuk interaction detection ya, IDS, sini administration. Nah, di sini itu disebut surikata. Nanti kita akan mendownload ITOPON dan lain-lain untuk eh, mendeteksi yang ada di komputer ini. Nah, karena saya sudah menginstal plugin Surikata pada OpenSense, kemudian saya sudah mengaktifkan pada Interface One. Saya melakukan update rule sehingga Surikata memiliki database signature baru. Nah, rule-nya sendiri seperti ini. Nah, setelah itu kita tahu eh, Surikata itu dapat dijalankan sehingga lalu lintas yang melewati Interface One itu dapat dimonitor secara real time. Untuk menguji apakah dia bekerja dengan baik, saya menggunakan Kali Linux juga sebagai komputer penyerang. Nah, saya juga menjalankan Nmap untuk melakukan port scanning terhadap alamat IP firewall. Setelah itu, setelah scanning selesai, saya membuka halaman alert ini. Pada suri kata, hasilnya muncul beberapa alert yang menunjukkan bahwa aktivitas, nah ini, diplay aja untuk mengetahui apa aja yang ada di komputer kita. Nah, sudah berhasil dideteksi.
Nah, hal ini membuktikan bahwa surikata itu mampu mengenali pola serangan dan memberikan informasi kepada administrator jaringan sehingga ancaman dapat segera ditindaklanjuti. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya menemukan dari praktikum ini, saya memahami bahwa keamanan jaringan merupakan beberapa lapis atau protege pertahanan, sehingga salah satunya Open Sense ini berfungsi sebagai firewall yang mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Adapun surikatanya sendiri itu berfungsi sebagai IDS yang mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan. Dengan mengkombinasikan keduanya, mampu meningkatkan keamanan jaringan karena firewall bertugas mencegah akses yang tidak diizinkan. Sementara IDS ini berfungsi sebagai IDS yang mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan. Sehingga praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep defense in depth, segmentasi jaringan, firewall rules, alias, serta implementasi IDS sebagai bahan penting dalam membangun sistem pertahanan jaringan yang lebih aman. Nah, demikian penjelasan mengenai hasil praktikum yang saya buat berupa Open Sense dan Surikata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.